Pernah gak sih lo lagi duduk sendirian lalu tiba-tiba mikir, gua udah umur segini tapi kok hidup gua masih gini-gini aja. Umur 25 adalah angka yang kelihatan biasa aja, tapi entah kenapa terasa seperti deadline hidup. Kalau belum sukses dibilang nggak punya arah, dan kalau belum nikah dibilang belum jadi orang. Dan kalau dua-duanya belum kejadian, wah siap-siap ditetap kasihan atau dinasehati. Dengan kalimat yang manis di luar tapi menohok di dalam. Lucunya ini bukan cuma perasaan lu doang, banyak orang di luar sana juga ngerasa hal yang sama, tapi memilih diam karena takut kelihatan kalah start. Padahal hidup bukan seperti lomba lari, tapi kenapa umur 25 diperlakukan seperti garis finish? Untuk bisa ngerti kenapa tekanan ini begitu kuat, kita harus balik ke dasar. Siapa sih yang pertama kali bilang kalau umur 25 harus udah jadi orang? Dari mana datangnya ekspektasi ini dan kenapa seolah-olah udah mendarah daging dalam budaya kita? Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, disclaimer terlebih dahulu. Apa yang gue bahas kali ini bukan bermaksud nyalahin siapapun, apalagi ngejudge pilihan hidup orang lain. Ini murni keresahan pribadi, keresahan yang mungkin juga dirasain banyak orang, tapi jarang banget dibicarain karena takut dibilang baper atau overthinking. Jadi kalau lu pernah ngerasa sesak tiap buka Instagram atau tiap ditanya kapan, jangan kemana-mana dan pantau sampai selesai. Di banyak kultur, terutama di Asia, umur 25 seringkali dianggap sebagai titik balik usia di mana lu seharusnya udah mapan dan siap settle, tahu arah hidup. Tapi kita perlu tanya balik, mapan versi siapa? Standar ini seringkali dibentuk bukan dari realitas sosial, tapi dari sebuah ilusi dan media sosial yang jadi panggung utama. Kita lihat teman kita lulus kuliah, langsung kerja, langsung beli mobil, lalu lamaran. Tapi kita nggak lihat jam berburu mereka, tekanan mentalnya, atau bantuan dari keluarga yang mereka terima. Realitanya, menurut data dari Badan Pusat Statistik, anak muda banyak yang menunda pernikahan karena masalah ekonomi, pendidikan, sampai kesehatan mental. Tapi anehnya, stigma telat nikah masih terus dilestarikan. Di sisi lain, sukses finansial juga jadi patokan. Tapi kalau kita lihat faktanya, generasi kita dibesarkan di tengah inflasi yang tinggi, lapangan kerja yang semakin sempit, dan beban hidup yang semakin berat. Harga rumah makin gila, gaji yang stagnan, sementara biaya hidup terus naik. Tapi tetap saja kita dituntut punya kesuksesan di usia yang relatif sangat muda. Seakan-akan semua orang mulai start dari garis yang sama. Padahal kenyataannya ada yang lahir di keluarga yang kaya, dapat modal bisnis, ada juga yang memulai semuanya dengan segala fasilitas dan tunjangan. Ada yang memulai semuanya dari titik nol, bahkan ada yang memulainya dari titik surplus. Ada yang harus kerja dari SMA buat bantuin sekolah adiknya, ada yang bantu lunasi hutang orang tuanya. Tapi semua dikasih stopwatch yang sama, yaitu umur 25 tahun. Tapi tekanan ini nggak cuma soal karir atau uang. Dan tahukah kalian ada tekanan lain yang nggak kalah menusuk? Dan anehnya, urusan pernikahan ini seringkali bukan soal cinta atau kesiapan, tapi soal umur, norma, dan omongan tetangga. Coba deh lu jadi perempuan, umur 25 ke atas datang ke acara keluarga. Pasti ada satu kalimat yang muncul secara berkali-kali, seperti kapan nyusul, udah punya calon atau belum, atau yang paling menyebalkan, jangan terlalu milih-milih, nanti keduluan umur. Dalam masyarakat kita, perempuan seringkali diberi ekspektasi bahwa menikah adalah pencapaian tertinggi mereka, sementara laki-laki dipaksa untuk sukses dulu, baru boleh mikir nikah. Padahal ya, keduanya sama-sama beban. Buat perempuan, tekanan nikah datang dari konstruksi sosial yang masih berpatriarkal, yang mana mereka dianggap berhasil kalau udah jadi istri atau ibu rumah tangga. Sementara memiliki cita-cita pribadi seringkali dianggap egois. Dan buat laki-laki, tekanan sosial datang dari sisi ekonomi. Lu harus punya rumah, mobil, gaji yang besar, baru boleh ngomong soal cinta. Seolah-olah manusia dinilai dari seberapa cepat dia bisa memenuhi checklist norma sosial. Padahal hubungan, cinta, pernikahan itu bukan soal umur, tapi soal kesiapan emosional, finansial, dan juga mental. Tapi semua itu diabaikan hanya karena kamu terlalu lama sendiri menurut kalender sosial orang lain. Dan yang lebih parah, kalau kamu belum menikah dan sukses di umur 25, maka kamu dianggap gagal dua kali sebagai manusia, gagal jadi pasangan dan gagal jadi produktif. Padahal hidup bukan perlombaan dua cabang, bahkan bukan perlombaan sama sekali. Nah, kalau kedua tekanan itu, harus sukses dan harus menikah, datang secara bersamaan, bisa kebayang apa yang terjadi di kepala orang yang bahkan belum sampai di titik itu. Bukan soal pencapaian yang belum ada, tapi soal luka batin yang terus dipelihara dan rasa malu yang tumbuh secara diam-diam.
Dan tahukah kalian, dampak dari semua ini nggak cuma ada di angka, tapi di kepala banyak orang yang hidup dengan anxiety kronis karena terus merasa ketinggalan kereta. Setiap ulang tahun bukan jadi momen bahagia, tapi reminder kenapa hidup gue masih gini-gini aja. Kita jadi terlalu fokus ngejar simbol, gaji, status, pasangan, sampai lupa bertanya apa yang sebenarnya gue inginkan. Berapa banyak dari kita yang akhirnya terjebak di pekerjaan yang nggak kita suka, cuma karena gajinya gede, atau menikah secara terburu-buru, bukan karena cinta tapi karena tekanan sosial, dan akhirnya banyak yang bercerai muda atau bertahan dalam hubungan yang toksik karena takut dengan stigma gagal. Kita sedang menciptakan sebuah generasi yang hidupnya dipenuhi rasa bersalah atas sesuatu yang seharusnya netral. Belum nikah itu bukan dosa, belum kaya itu bukanlah sebuah kegagalan, tapi rasa malu yang ditanamkan sejak kecil bikin kita merasa tidak cukup meski kita sedang berjuang mati-matian. Dalam sebuah studi dari American Psychology Association, bahwa tekanan sosial yang tidak realistis terhadap milestone usia bisa meningkatkan resiko seperti depresi, krisis identitas, bahkan suicidal ideation. Dan ini nyata, coba kita lihat sekitar. Kalian pasti punya teman yang mendadak menarik diri, yang mendadak diam, yang bahkan bilang capek banget. Tapi kita pikir itu hal yang biasa. Padahal bisa jadi itu bentuk kelelahan mental karena merasa gagal memenuhi standar yang tidak manusiawi. Tapi kalau dipikir-pikir, tekanan ini kok rasanya terlalu seragam. Seolah-olah semua orang dipaksa lari di jalur yang sama, dengan stopwatch yang sama, padahal titik awal dan kapasitas kita berbeda-beda. Pertanyaannya, kenapa pola ini muncul dan terus bertahan? Kenapa perasaan gagal di usia 25 itu terasa begitu umum? Seakan-akan udah jadi bagian dari normal hidup anak muda. Untuk bisa ngerti hal ini lebih dalam, kita harus lihat dari kacamata yang lebih luas. Bukan cuma dari pengalaman pribadi, tapi juga sudut pandang psikologi, sosiologi. Mungkin di situ kita bisa menemukan jawabannya. Bahkan ini bukan sekedar beban individu, tapi hasil dari sistem yang diam-diam membentuk cara kita melihat diri sendiri. Stigma umur 25 bukan semata-mata rasa insecure yang muncul karena overthinking, tapi ada struktur sosial dan psikologi yang bikin kita ngerasa kayak dikejar-kejar deadline kehidupan. Dalam psikologi perkembangan, ada yang namanya quarter life crisis. Ini bukan istilah estetik dari TikTok, tapi fenomena nyata yang dicatat oleh para psikolog, terutama dialami oleh anak muda usia 20-30-an. Menurut riset dari Dr. Alice Fouke, seorang psikolog klinis asal Inggris, beliau mengatakan bahwa quarter life crisis muncul saat seorang mulai mempertanyakan arah hidup, identitas, karir, dan relasi. Dan tahukah kalian, lebih dari 70% anak muda usia 20-30 tahun pernah ngalamin hal ini. Bukan karena mereka lemah, tapi karena lingkungan sekitar naruh ekspektasi setinggi langit di pundak orang yang masih belajar berdiri. Kalau kita lihat dari sisi sosiologi, ini semua berakar dari budaya yang disebut dengan social timeline. Ini adalah konsep nggak tertulis, tapi hidup banget di masyarakat kita, yang nyuruh kita buat hidup sesuai urutan. Dari mulai sekolah, lulus, kerja, nikah, punya anak, dan punya rumah. Dan kalau lu belok sedikit dari urutan itu, pertanyaan yang muncul bakal sangat berbeda, seperti kapan nyusul, kerja di mana sekarang, masih sendiri atau enggak, punya pasangan atau enggak. Dan parahnya, kadang pertanyaan itu datang dari orang terdekat, bukan dari haters di internet. Nggak berhenti di situ, sistem ekonomi kita juga bikin stigma ini makin kejam. Kapitalisme modern ngajarin kalau value kita tergantung dari seberapa besar produktivitas kita. Lu baru bisa dianggap sukses kalau lu bisa menghasilkan sesuatu, kalau lu bisa beli sesuatu, dan kalau lu bisa posting sesuatu. Padahal nggak semua orang start dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan privilege, ada yang harus bantu orang tua dari SMA, dan ada juga yang mesti nyembuhin trauma terlebih dahulu baru bisa berpikir untuk berkarir. Bahkan media sosial juga punya andil yang besar. Menurut riset dari University of Pennsylvania, penggunaan Instagram yang tinggi bisa ngurangin rasa puas diri dan ningkatin anxiety karena kita terus-terusan ngebandingin hidup kita yang acak-acakan sama highlight hidup orang lain yang kelihatan sempurna. Yang sering dilupain adalah umur, bukan kompetisi, tapi karena lingkungan harus standar hidup yang kaku. Kita jadi mikir kalau belum nikah atau belum punya penghasilan gede di umur 25, berarti kita tertinggal sebagai manusia. Padahal realitanya jauh lebih kompleks. Ada yang baru bisa kuliah di umur 27, ada yang baru nikah di umur 25 dan bahagia, ada juga yang kelihatan sukses dari luar, tapi tiap malam nangis karena ngerasa kosong. Kita semua lagi dalam perjalanan yang berbeda-beda, tapi kita dipaksa buat balapan di lintasan yang sama. Di titik ini, pertanyaannya bukan lagi kenapa gua belum sampai, tapi kenapa kita semua dipaksa percaya kalau ada satu-satunya cara buat hidup yang benar. Mungkin sekarang waktunya kita untuk mempertanyakan hal itu, karena kalau kita terus-terusan jalan di jalan orang lain, kapan kita punya kesempatan buat nemuin jalan sendiri? Jadi sekarang gua tanya balik ke lu semua, bukan sebagai konten kreator, bukan sebagai orang yang sok tahu soal hidup, tapi sebagai teman seperjalanan. Sebenarnya apa sih yang lagi lu kejar? Sukses, pernikahan, atau sekedar pengakuan bahwa lu itu udah jadi keren sekarang? Kalau jujur, kita semua pasti pernah ada di titik itu, ngerasa kayak hidup itu adalah lomba dan kita harus buru-buru sampai garis finish yang entah siapa yang nentuin.
Tapi yang sering kita lupa, garis finish itu sebenarnya nggak pernah ada. Karena standar dunia akan terus bergeser. Hari ini lu dikejar buat sukses, besok lu ditanya kapan nikah, dan lusa lu disuruh punya anak. Ya terus aja begitu. Dan pertanyaannya, mau sampai kapan? Hidup bukan soal ngejar validasi eksternal, bukan juga soal pamer pencapaian biar dianggap berhasil, tapi soal nemuin versi utuh dari diri kita sendiri yang kadang berantakan, kadang lambat, tapi tetap jujur. Lu nggak harus kaya di umur 25. Lu juga nggak harus nikah di umur 25. Lu cuma perlu sadar bahwa proses lu itu valid, perjalanan lu itu sadar, dan diri lu sendiri layak untuk dimengerti. Meski sekarang belum jadi siapa-siapa. Yang penting bukan siapa yang duluan nyampe, tapi siapa yang masih bisa berdiri tegak dan bilang bahwa gua mungkin nggak sempurna, tapi gua tetap jalan di jalan gua sendiri. Dan yang harus lu ingat, lu itu tokoh utama dalam diri lu sendiri. Lu itu tokoh utama dalam film drama Korea lu sendiri. Dan lu itu MC dari serial anime lu sendiri. Jadi kalau hari ini lu ngerasa kalah, kehilangan arah, atau bahkan ngerasa nggak berharga, gue cuman mau bilang, lu itu nggak gagal, lu itu cuman lagi hidup. Di akhir, gue pengen lu tutup video ini bukan dengan rasa takut, tapi dengan satu pertanyaan sederhana, kalau hidup ini milik diri lu sendiri, dan kenapa gue harus nurutin ekspektasi orang lain? Ambil waktu sebentar buat mikir, tulis, resapi, resahkan. Hal paling berani yang bisa kita lakuin di dunia ini adalah memilih hidup dengan tempo kita sendiri.